Mari kita membaca Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Saya membaca ayat 1 dan kita bertanggapan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah dia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Cukup sampai ayat 12. Saudara-saudara, bagian yang sangat terkenal kita sudah tahu. Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Bagian ini kalau mau dirangkum, saudara, jelas. Ya, Yesus adalah Allah. Dan dia sudah merendahkan dirinya begitu rupa. Dia turun berinkarnasi ke dalam dunia menjadi manusia. Bahkan menjadi hamba dan menjadi sama seperti manusia. Sampai mati di atas kayu salib. Itu kerendahan hatinya dibuktikan di sini. Saat dia membasuh kaki yang ada, itu pekerjaan seorang budak yang paling rendah. Itu rangkumannya. Tetapi kita mau belajar ayat demi ayat. Banyak kekayaan daripada firman Tuhan yang kita tidak selesai-selesai untuk mempelajarinya. Tetapi intisarinya, saudara, rendah hatilah. Cintai Tuhanmu yang sudah mati buatmu. Dia kasih teladan buat kita semua. Untuk punya kerendahan hati itu seperti dia. Jangan sombong di dalam hidup ini. Ya, singkirkan semua kesombongan kita itu. Kita hanya duduk diam, menanti tangan Tuhan bekerja, dan berusaha sekuat tenaga kita selalu mempermuliakan dia. Saudara-saudara, membasuh kaki murid di dalam ayat 1 ini, jikalau kita membaca dengan teliti, saya bacakan untuk saudara ayat 1. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan dia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Yang pertama, saudara, kita belajar dari ayat ini saja, saudara, cinta Tuhan itu begitu besar.
Bagi siapa saudara? Dia mengasihi siapa? Orang-orang miliknya yang di dunia ini. Itu kalimat daripada Tuhan sendiri, saudara-saudara. Yesus begitu mencintai orang-orang miliknya kita di dunia ini. Itu sebabnya saudara, surat ini itu surat khusus dari Tuhan untuk kita sebagai umatnya. Tulisan ini saudara bukan untuk setiap orang. Tulisan ini adalah bagi kita yang dimiliki oleh Dia dan yang memiliki Dia. Saudara. Ini bukan untuk setiap orang. Kita adalah orang-orang milik Kristus. Yang sudah diberikan Kristus kepada Kristus oleh Bapa. Kita adalah miliknya. Orang-orang yang Kristus akan memberikan nyawanya. Begitu besar cintanya kepada kita. Dan Dia mencintai kita, dikatakan di sini apa saudara? Sampai pada kesudahannya. Sampai pada akhirnya saudara. Mereka ini siapa saudara? Ya murid-murid Yesus. Yang beberapa jam lagi dia tahu akan meninggalkan Dia saudara. Lari semuanya. Begitu memalukan saudara. Tuhan tahu itu. Tetapi Dia tidak berhenti mencintai mereka. Dia bahkan mencintai mereka sampai akhir. Saudara, cinta Tuhan kepada yang akan mengkhianati Dia, yang akan lari meninggalkan Dia, saudara, saat Dia akan disalibkan, itu anugerah yang sangat besar kepada kita yang tidak layak. Cintanya ini, saudara, bukan cuma dulu. Karena firman Tuhan itu kekal. Itu sebabnya sampai kepada kita hari ini. Cinta Tuhan yang begitu besar itu. Cinta Yesus bagi pendosa seperti kita. Kita yang tidak layak, tetapi cintanya ini membuat kita mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, inilah cinta kasih Tuhan Yesus bagi para pendosa. Ini adalah intisari daripada Injil. Kristus mencintaimu. Bertobat kembali kepada Dia. That is the gospel. Dia mencintai kita dulu. Firman Tuhan berkali-kali mengatakan Dia lebih dulu mencintai kita sebelum kita bisa mencintai Dia. Apa yang kita bisa sombongkan? Tidak ada, saudara. Dia sangat mencintai kita sehingga Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Ketika Dia datang ke dalam dunia, Dia tidak bisa begitu saja datang, saudara. Dia harus mengambil natur yang baru. Natur daging itu. Seperti kita ini, saudara. Sehingga Dia bisa mati menanggung dosa kita di kayu salib. Itu cintanya yang sungguh luar biasa. Saudara, cinta Kristus seperti ini harusnya mendorong kita untuk mencintai Dia dengan segenap hati kita, jiwa kita, dan kekuatan kita. Karena intisarinya Alkitab ini ditulis, apa saudara? Cintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Saudara, itu intinya seluruh kitab suci ini. Karena Dia dulu yang mencintai kita, gugah hati kita itu untuk bisa mencintai Dia. Kita bisa mengasihi Allah karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Saudara sadar atau tidak, semua yang kita punya ini sekarang saudara, berasal dari siapa? Coba saudara. Kesehatan kita, waktu kita, tenaga kita semua. Dari Tuhan bukan. Kita diajar seperti itu Tuhan. Dia yang memberikannya kepada kita karena Dia mencintai kita. Dia bukan hanya mencipta, saudara, tapi Dia memelihara kita. Dia memberikan apa yang kita butuhkan di dalam dunia. Kenapa, saudara, yang sudah Dia beri, Dia minta kembali? Saudara-saudara, karena Tuhan seringkali menguji hati kita. Bagaimana cinta kita kepada Dia? Apakah cinta kita seperti Hana itu, saudara? Yang setelah lama tidak punya anak, lalu dia doa qomat kamit itu di bait Allah, saudara. Lalu Tuhan beri dia anak. Lalu dia, saudara-saudara, genapi nasar dia. Dia berikan, serahkan anak satu-satunya, saudara, kepada Tuhan.
Itu seperti memberi hidupnya sendiri itu. Tuhan sering menguji hati kita, saudara. Bagaimana kita itu setia kepada Dia. Bagaimana kita itu karakter kita dibangun, saudara. Supaya kita itu menjadi orang-orang yang tidak lupa anugerah. Karena anugerah itu menuntut tanggung jawab. Cinta Tuhan itu yang mendorong kita, saudara. Menyadari anugerah, dan anugerah itu ada tanggung jawabnya. Setelah kita menyadari bahwa semua yang kita miliki ini berasal dari Tuhan, setelah kita menyadari anugerah bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dibeli oleh Dia menjadi miliknya, yang sudah dicintai oleh Dia sampai pada akhir itu, saudara, apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Itu selalu menjadi refleksi kita. Karena cintanya, saudara, Tuhan Yesus rela mati untuk kita. Di sini dicatat bahwa Tuhan Yesus tahu dengan sempurna sebelumnya kapan dan bagaimana Dia harus menderita. Di ayat 1. Saudara baca dengan teliti. Yesus telah tahu bahwa apa, saudara? Saatnya telah tiba. Yesus sudah tahu saatnya itu sudah tiba sekarang, saudara. Jadi Yesus sudah melihat salib itu. Yesus sudah melihat bagaimana kejamnya pembunuhan di atas kayu salib, dan itu sedang menanti Dia. Kita bayangkan, saudara, jikalau kita memiliki pengetahuan seperti itu, pasti akan menambah banyak penderitaan kita, saudara. Maka kalau kita tidak tahu hari depan kita, itu anugerah, saudara. Kalau kita seperti Tuhan Yesus, saudara, bisa melihat, mengetahui semua penderitaan yang akan terjadi di hari depan, waduh, saudara, kita tidak akan bisa melanjutkan hidup kita. Sukacita kita akan hilang, boro-boro saudara bisa bilang seperti Yesus, aku mencintai kamu. Saudara, di tengah bayang-bayang kayu salib, saudara, aku mencintai kamu sampai akhir. Saudara, kita tidak bisa. Kalau kita tahu hari depan kita, saudara, penderitaan yang ada di depan, sukacita bisa hilang, saudara, khawatir terus, saudara, depresi, akhirnya stroke, mati, saudara. Itu sebabnya kita hanya bisa bersyukur atas apa yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Bahwa kita memang manusia yang tidak bisa mengetahui hari depan. Itu sebabnya, saudara, kita tidak boleh bertanya-tanya kepada dukun tentang hari depan kita. Itu permainan dengan setan, saudara. Karena manusia sudah dicipta terbatas. Tidak tahu hari depannya. Supaya apa, saudara? Supaya kita belajar bersandar hanya kepada Tuhan. Setiap hari belajar bersyukur. Tuhan Yesus tahu saatnya sudah tiba untuk apa, saudara? Untuk Dia mati, disalibkan. Dia melihat salib itu dengan jelas. Dan Dia rela berjalan ke situ demi cintanya bagi saya dan saudara. Di dalam ayat 1 ada satu kalimat yang indah, saudara. Yang menggambarkan kematian. Saudara lihat nggak apa kalimatnya? Beralih dari dunia kepada Bapa. Aduh, kalimat indah. Mati itu bukan tabu. Mati itu bukan jangan dibicara. Justru orang Kristen harus banyak bicara itu, saudara. Karena kematian itu, saudara, ada jalannya. Hidup kekal itu di dalam Kristus. Kenapa takut mati? Saudara-saudara, ini mati itu beralih dari dunia. Kalau Johnny Erickson Tada itu bilang apa, saudara? Itu kayak kita ini membuka hordeng, saudara. Wah, langsung sampai. Iya kan, saudara, ini apa, saudara? Kalau Tuhan itu membuka langit itu, kita melihat Dia, saudara, beralih dari dunia kepada Bapa. Kematian itu satu perjalanan, saudara. Pergi dari satu tempat ke tempat lain. Kan begitu, saudara. Kita semua tamu di dunia ini. Tuhan Yesus akan kembali ke rumah Bapa, beralih dari dunia ke Bapa, saudara. Berarti Dia akan kembali ke rumah Bapa, pulang ke rumah. Itu yang diajarin di sini, beralih itu. Kematian itu pulang. Saudara-saudara, benar-benar pulang. Jadi pulang itu apa artinya, saudara? Karena Dia selesai mengerjakan tugas yang ditugaskan kepada Dia. Sudah selesai, pulang. Gitu. Itu konsepnya, ya.
Jadi ini memberikan kepada kita semua satu penghiburan, saudara. Bahwa di dalam dunia ini kita sedang mengerjakan pekerjaan Bapa yang mengutus kita. Amin. Saudara, itu ajarannya. Kalau kita sudah mengerjakan panggilan kita masing-masing, saudara-saudara, dan kita sudah selesai, kita akan pulang ke rumah Bapa, beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ini kalimat indah sekali, saudara, terhadap tentang kematian itu. Beralih dari dunia kepada Bapa. Bukan hilang, saudara. Atau bukan, waduh, ditakut-takuti oleh teror, saudara, segala macam. Tidak, kamu sudah selesai tugasnya. Kamu pulang. Bagi Yesus, mati disalibkan. Bagi kita, tidak tahu. Ya bersyukur, saudara-saudara, tidak tahu hari depan kita. Itu anugerah yang besar. Ya, tetapi kita beralih, saudara. Yesus selama di dunia mencintai murid-muridnya dan dia membuktikan itu dengan apa, saudara? Membasuh kaki mereka. Ini catatannya. Ini satu pelayanan, saudara, yang betul-betul membutuhkan kerendahan hati. Ketika dia dicatat, saudara, dia bangun saat makan bersama di perjamuan Paskah itu, lalu dia berlutut, saudara. Tuhan berlutut dan mulai membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Bahkan kaki Yudas Iskariot. Tapi saudara, para murid tidak ngerti apa yang terjadi ini. Kita sulit membayangkan, saudara, kesan apa yang ada pada para murid itu. Kita sudah terbiasa, saudara, mendengar cerita ini. Kita bisa gampang menerima ini, tetapi bagi para murid saat itu tidak gampang, saudara. Karena guru, rabi, itu seseorang yang dihormati, yang begitu disegani, dan mereka memiliki otoritas yang besar. Tidak mungkin mereka melakukan hal seperti ini, saudara. Berlutut dan membasuh kaki para murid itu. Itu pekerjaan budak. Saudara, jadi para murid itu kan berbaring, saudara. Saat itu makan itu kan berbaring, ya, di sekeliling meja itu. Kaki mereka terentang, menjauhi meja. Mereka merasa tidak nyaman, saudara, dengan apa yang terjadi itu. Karena pekerjaan membasuh kaki ini dilakukan pelayan yang paling rendahan, saudara. Kenapa guruku melakukan ini? Tetapi Alkitab memberitahu kita, saudara, di ayat 4. Dia menanggalkan jubahnya. Aduh, luar biasa, saudara. Ini, saudara, bisa digambarkan itu di Filipi pasal 2. Ya, Paulus itu nulis apa, saudara? Tentang mengosongkan diri. Jadi, dia mengosongkan dirinya, saudara. Dia menanggalkan jubah itu. Dan dia mengosongkan dirinya, saudara, bahasa Paulus itu, ketika dia datang ke dalam dunia ini. Dia justru menyembunyikan kemuliaannya. Dan dia menganggap dirinya itu tidak penting, saudara. Dan dia melakukan itu dengan mengambil rupa seorang hamba. Dia mengambil kain linen, lalu mengikatkannya kepada pinggangnya. Dia mendandani dirinya sendiri seperti seorang budak. Lalu dia mengerjakan pekerjaan seorang budak, membasuh kaki murid-muridnya dengan air. Ini sebuah gambaran, saudara, tentang apa yang akan dia lakukan beberapa jam kemudian. Ketika dia mengalirkan darahnya itu di kayu salib yang menghapus dosa-dosa kita. Mereka semua terdiam, saudara, dan kaget ketika Yesus memulai pekerjaannya itu. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Dan mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi saat itu. Nah, kemudian kita diberitahu, saudara, dalam kitab suci. Petrus, saudara, sebagai seseorang yang, saudara, memang dia itu seorang yang selalu, saudara, menjadi pertama yang mengungkapkan segala responnya itu. Dia tidak tahan, saudara. Lalu dia mulai mengutarakan perasaannya itu ketika Yesus mau membasuh kaki dia. Itu dicatat di ayat 6, saudara. Tuhan, Engkau mau membasuh kakiku? Iya kan? Di situ Petrus nolak, saudara. Dia berani ngomong, ya, nggak seperti murid yang lain diam semua. Dia berani ngomong, saudara. Kamu mau membasuh kaki saya? Karena apa, saudara, dia ngomong begitu? Dia sangat mencintai Tuhan, saudara. Ya kan? Dia tidak mau Tuhan melakukan hal itu kepada dia.
Jadi dia di saat itu percampuran, perasaannya itu nyampur, saudara. Sampai dia berkata, engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya, katanya. Kemudian sebentar lagi, saudara, dia malah bicara dengan ekstrimnya. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, katanya. Tapi juga apa? Tangan dan kepalaku. Jadi dia mixed feeling, saudara-saudara. Petrus ingin dibasuh seluruhnya, karena dia benar-benar mencintai Tuhan, tapi dia tidak ngerti. Saudara, itu poinnya. Jadi ini mengajarkan apa, saudara, kepada kita semua? Ada orang-orang Kristen itu, saudara, yang mempunyai cinta kasih yang begitu besar kepada Tuhan, meskipun pengetahuannya sedikit. Saudara-saudara, dan kita tidak menghina orang-orang semacam itu. Jadi saudara, kita banyak sebenarnya itu tidak ngerti apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita banyak bertanya, saudara, kepada Tuhan, kenapa sih hal ini terjadi kepada kita? Ya kan, kita bingung, saudara. Seperti Petrus mirip saat itu bingung dia soal pembasuhan kakinya itu. Tetapi kita selalu diajar, saudara, melalui perkataan Yesus. Yesus bilang apa sama dia yang kebingungan, saudara? Apa yang kuperbuat ini, engkau tidak tahu sekarang. Tapi engkau akan mengertinya kelak. Waduh, luar biasa. Kita tuh harus sabar, saudara, setia, dan percaya kepada dia. Yang dia kerjakan dalam hidup kita itu tidak pernah salah. Saudara, itu. Meskipun kebingungan-kebingungan itu muncul dalam hidup kita. Jadi sementara ini kamu memang tidak ngerti. Gitu loh. Itu sebabnya kamu perlu berserah kepada Tuhan. Percaya saja kepada dia. Akan ada saatnya setiap kebingungan itu akan dijawab oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara. Waktu kita sudah bersama Tuhan, kita akan tahu semuanya. Dan kita tidak habis-habisnya kagum kepada dia, saudara. Yang kok bisa seperti itu Tuhan. Anugerahmu begitu luar biasa. Jadi Tuhan sekali lagi mengoreksi dia dengan begitu sabar. Penuh anugerah, saudara, menjawab bahwa itu tidak perlu. Ayat 10, saudara. Siapa yang telah mandi, Tuhan bilang, ia tidak usah membasuh diri lagi. Selain membasuh kakinya. Karena dia sudah bersih seluruhnya. Ini saudara-saudara satu kiasan, ya. Tuhan Yesus bukan maksudnya bicara tentang tubuh yang kotor, tetapi dosa, saudara. Dan kamu perlu dibersihkan dari dosa. Ini kebiasaan pada zaman itu, saudara, sebelum berangkat ke rumah orang lain, ya, untuk bertamu, gitu ya, makan malam, ya, dinner sama-sama. Tamunya itu akan mandi dulu, saudara. Kan begitu, ya. Tapi saat dia berjalan itu, di sepanjang jalan, kan sandalnya itu terbuka, saudara. Jadi kaki mereka itu akan kotor lagi, terkena debu. Sehingga kaki yang berdebu itu perlu dibasuh. Bukan seluruh tubuhnya, saudara. Hanya kakinya di dalam perjalanan. Itu kotor kakinya, saudara. Dan pelayan di rumah orang yang sampai itu, tamu itu akan membersihkan kaki mereka. Jadi ini kebiasaan di zaman itu. Dan Tuhan memakai itu menjadi gambaran kepada kita, saudara. Kerohanian orang Kristen. Jadi apa artinya telah mandi itu, saudara? Orang percaya kepada Yesus Kristus itu telah mandi maksudnya. Saudara-saudara, artinya dosa kita telah dibersihkan. Itu satu kali dan selama-lamanya. Kamu tidak perlu mandi lagi. Terus menerus saudara dilahirkan kembali. Terus menerus dilahirkan kembali. Kamu sudah diselamatkan belum? Saya tidak tahu, Pak. Ayo tumpang tangan lagi. No. Kamu saat percaya kepada Yesus, kamu sudah mandi. Kamu sudah dibersihkan dosamu. Kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Berapa kali, saudara? Satu kali. Untuk selama-lamanya. Dosa kita sudah diampuni sepenuhnya. Baik dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa di hari depan. Semua sudah dipaku di atas kayu salib. Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Dan darah Dia membenarkan kita. Bahasa Yesus apa? Kita telah mandi. Saudara. Jadi, saudara, di dalam hal ini kita cukup mengalami kelahiran kembali berapa kali? Satu kali. Untuk selamanya. Siapa yang telah mandi tidak usah membasuh diri
lagi. Itu maksudnya. Tapi saudara, kan kaki kita di perjalanan itu kotor. Kakinya aja dibasuh. Nggak usah mandi. Jadi maksudnya apa kaki kita dibasuh itu saudara? Kan itu berulang kali. Setiap kali ke rumah tamu dibasuh. Itu di dalam kita, orang-orang yang sudah lahir baru ini saudara. Kita masih di dunia ini. Di perjalanan dunia ini, saudara, kita masih perlu mengakui dosa-dosa kita setiap hari. Saudara, karena walaupun secara status kita sudah bersih, kita sudah benar, saudara, tetap kita masih memiliki remnants of sin. Sisa-sisa dosa itu masih ada di dalam daging ini. Saudara, sampai kita mati, baru beres semuanya. Selama kita belum mati, masih bertubuh ini, saudara, kita masih ada dosa. Kita masih lemah, saudara. Kita masih bisa jatuh. Itu yang harus diakui dosanya, saudara. Istilah Martin Luther itu, saudara, simul iustus et peccator. Artinya, saudara, kita orang Kristen itu adalah orang yang sudah dibenarkan, tetapi di saat yang sama kita masih belum sempurna. Sama-sama. Kamu masih perlu, ya kan, mengakui dosa-dosa kamu. Jadi waktu kita sadar berdosa, itu baik, saudara. Karena pada prinsipnya, saudara, makin kita dekat dengan Tuhan, makin kita akan peka melihat dosa yang begitu kecilnya. Itu bukan fanatik, saudara. Orang kita kalau makin dekat kepada terang, saudara bayangkan ya, kita membayangkan wajah kita tuh ada titik ya. Nggak kelihatan kalau buram, saudara. Tapi kalau kita makin dekat kepada cermin, lalu terang itu ya, oh ya kelihatan semua. Saudara, wajah kita kekotoran, sama prinsipnya. Waktu kita itu dengan bertumbuh baca kitab suci, ya saudara-saudara mengikuti, ya kan, firman Tuhan kita pelajari, ya kita makin dekat dengan Dia, kita makin sadar diri ini berdosa. Itu memang paradoks, saudara. Makin dekat dengan Tuhan, makin sadar diri ini pendosa yang tidak layak. Gitu, saudara. Itu sebabnya Agustinus sebelum matinya, saudara, dia mengatakan satu kalimat, oh Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Mati. Agustinus, saudara. Itu sebabnya, saudara-saudara, Yohanes surat yang pertama, pasal 1 ayat 9, apa? Jikalau kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil. Sehingga Dia akan mengampuni, saudara, segala dosa kita. Itu cirinya orang yang dekat sama Tuhan justru, saudara. Ya kita sadar kita pendosa dan kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Itu ciri orang yang dekat dengan Tuhan. Kita jujur kepada Dia, apa adanya, saudara. Jadi membasuh seluruhnya tidak perlu. Iya kan? Kita tidak perlu terus-menerus dilahirkan kembali, saudara. Itu satu kali. Dan Tuhan meneruskan, saudara, ayat 10. Kamu sudah bersih, saudara. Tetapi Tuhan menambahkan satu kalimat, apa saudara? Tapi tidak semua. Aduh, itu yang menakutkan, saudara. Kamu sudah bersih. Artinya, saudara, di ruangan ini, kamu sudah dilahirkan kembali. Tapi tidak semua sudah dilahirkan kembali. Yohanes memberitahu kita, saudara, bahwa Yesus mengatakan itu karena Dia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Yudas Iskariot. Saudara, tidak semua. Dia belum bersih. Dia belum pernah lahir baru. Saudara, Yudas Iskariot yang meskipun salah satu dari 12 murid Yesus, tapi dia belum pernah dilahirkan kembali. Betapa malangnya hidup orang seperti ini. Karena tidak kelihatan, saudara. Kita tidak lagi menginjili dia kah? Oh tidak. Dia rasul Yesus. Masa diinjili? Itu sebabnya kita harus menginjili orang, saudara. Siapapun dia. Itu tugas kita, saudara. Jikalau kita menginjili semua anak-anak di sekolah-sekolah itu, kita tidak ada yang pernah tahu, saudara-saudara. Ternyata, saudara, kamu semua sudah bersih, tetapi tidak semua. Itu kalimat yang mengagetkan, saudara. Karena Yudas Iskariot, meskipun status
atau saudara jabatan dia sebagai rasul, tetapi dia tidak pernah dilahirkan kembali. Tidak pernah hatinya sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Itu sebabnya Tuhan bilang, tidak semua kamu bersih. Karena dia tahu ada Yudas di situ. Saudara, Yudas Iskariot ini selalu menjadi peringatan bagi kita semua sebagai murid-murid Yesus. Sejauh ini saudara, sampai bagian yang kita baca, dia terlihat begitu saleh. Saudara, tapi kenapa kok pada akhirnya bisa berubah menjadi munafik? Saudara, iya kan? Dia tidak pernah bertobat, saudara. Yudas menunjukkan kepada kita betapa tidak bergunanya itu. Hak-hak istimewa yang tertinggi yang dia pernah terima. Dia dipilih oleh Kristus sendiri. Sama seperti rasul-rasul yang lain itu. 3 tahun dia berjalan sekelompok dengan Yesus. Luar biasa, saudara. Dia sendiri melihat mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Dia sendiri dengan telinga mendengar khotbah-khotbah dari mulut Yesus langsung. Dan dia merasakan cinta kasih Yesus. Dia sendiri bahkan diberikan karunia berkhotbah, saudara. Melayani, membuat mujizat dalam nama Yesus. Tetapi dia tidak menghargai semua hak istimewa itu. Dia malah dirasuki iblis, saudara. Ini menjadi pelajaran bahwa seseorang itu, saudara, bisa saja bersama Tuhan selama bertahun-tahun, dijuluki seorang murid Kristus, bergaul dengan orang-orang percaya, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh menjadi murid. Hak istimewa tanpa anugerah itu bahaya sekali, saudara. Yudas menjadi contoh seorang yang mengikut Yesus, tapi hatinya cinta uang. Saudara, dia mencintai uang lebih dari jiwanya. Dia mencintai uang lebih dari Kristus. Dan itu bahaya sekali. Cerita Yudas ini dicatat di dalam Injil ini menjadi peringatan bagi kita semua. Kelihatan mengikut Yesus, tapi hatinya terikat uang. Dan itu pada akhirnya akan dibuka oleh Tuhan. Dia binasa dan uangnya tidak dibawa sedikit pun, saudara. Saudara, kita sebagai orang-orang yang sudah dicintai Tuhan. Sudah ditebus Tuhan. Dibeli dengan harga yang mahal. Darahnya sendiri. Tuhan Yesus memperingatkan kita. Keluar dari mulutnya sendiri, saudara, di dalam Matius 6 itu mengenai mamon. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada uang. Saudara, kamu akan membenci yang satu dan mencintai yang lain. Kamu tidak bisa melayani 2 tuan. Siapa yang saudara layani? Itu pertanyaannya, saudara. Saya akan melayani Kristus. Bagaimana dengan saudara? Saudara-saudara, saya juga akan melayani siapa, saudara? Kristus. Kenapa, saudara, hal seperti ini dicatat? Karena Tuhan tahu orang Kristen itu gampang, saudara, jatuh. Menjadikan uang berhala dia. Kita melayani dia, saudara. Kita menjadi budak daripada uang. Padahal sebenarnya kita adalah budak Kristus. Kita ditebus oleh dia untuk melayani dia. Itu fokus hidup kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Saudara, di dunia ini uang perlu. Itu sebabnya Agur bilang, jangan beri saya kemiskinan atau kekayaan. Itu doa orang yang bijaksana, saudara. Jangan beri saya kemiskinan sehingga saya bisa mencela namamu. Jangan beri saya kekayaan sehingga saya melupakan engkau. Oh, luar biasa, saudara, doa itu. Itu yang harus menjadi doa kita. Saudara-saudara, di dunia ini memang kita semua butuh uang. Tetapi saudara tidak bisa menukar uang dengan Kristus. Saudara, cintamu kepada Tuhan harus lebih daripada itu. Itu firman dari Tuhan, saudara. Mencintai Tuhan itu membutuhkan pelayanan, membutuhkan pengorbanan. Bukan kepada uang, saudara, tetapi kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Kristus Yesus yang sudah menebus kita.
Itu sebabnya kalau saudara cinta Tuhan, saudara akan mengabdi kepada Tuhan dengan menempatkan uang di dalam pelayanan kepada Tuhan. Selalu di dalam konteks itu, saudara. Kalau kita mencari uang karena mencintai Tuhan, kita akan terhindar seperti Agur, saudara. Kita akan terhindar dari bahaya ingin menjadi kaya. Jadi Tuhan selalu nomor satu di dalam hati kita. Jangan khawatir hal itu. Kalau kita mencintai Tuhan, saudara, kita tidak akan pernah kekurangan. Berkat Tuhan akan terus diberikan. Saudara, percayakah uang itu anugerah Tuhan? Manusia punya bakat yang berlainan, saudara. Kesempatan juga berbeda. Betul tidak? Saudara, kesehatan juga beda-beda. Umur di dunia ini juga beda, saudara. Betul tidak? Kapasitas kita, kemampuan kita mencari uang, itu juga beda. Itu semua anugerah Tuhan, saudara. Kalau kita berdagang bisa mendapat untung, sedikit maupun besar, itu anugerah Tuhan, saudara. Itu sebabnya di dalam hal ini, uang dilihat sebagai titipan Tuhan. Oh Tuhan, jangan. Jangan titipkan saya terlalu besar. Saya tidak mau. Jangan titipkan saya terlalu kecil. Itu Agur, saudara. Di dalam anugerahnya, Tuhan menitipkan sebagian. Sesuai porsi kita. Untuk menguji hati kita setia kepada Dia atau tidak. Saudara, bagaimana cara kita mendapat uang dan bagaimana kita mengelola uang? Apakah sesuai dengan prinsip firman Tuhan? Itu dua hal. Saudara-saudara. Oh saudara, jangan sampai kita gagal di dalam ujian ini. Sehingga hati dan pikiran kita menyimpang dan terjatuh ke dalam pemberhalaan. Ingat Yudas Iskariot. Dia pernah mendapat berkat yang besar. Hak istimewa menjadi murid Yesus. Tapi dia jatuh karena uang. Hatinya menyimpang dan dia menjual Tuhan. Saudara, prioritas hidupnya kacau. Itu Tuhan sudah kasih tahu kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Dia prioritasnya kacau. Itu sebabnya Yudas menjadi pembelajaran bagi kita di dalam hal ini. Saudara, mari kita senantiasa memohon anugerah Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan untuk menolong kita, saudara. Sebagai menjadi murid Dia yang asli, yang sejati, yang betul-betul mengabdi kepada Dia. Yang tulus mencintai Dia. Peka terhadap segala bahaya. Saudara, kita minta Tuhan menguatkan kita di dalam segala kelemahan, kegagalan, kesalahan kita. Kita jujur kepada Tuhan. Saudara, Petrus pernah mengatakan satu kalimat luar biasa, saudara. Di akhir Injil Yohanes ini, Tuhan tanya 3 kali. Apakah engkau mencintai aku? Kita, saudara-saudara, kalau jujur kepada Tuhan, mari kita berkata bersama dengan Petrus. Saudara, semua kita lemah. Sama Petrus juga. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mencintai Engkau, Tuhan. Dengan segala kelemahan kita. Dengan segala, saudara, keterbatasan kita. Di dalam anugerah Tuhan, kita dimampukan mencintai Tuhan. Amin. Itu saudara poinnya. Tuhan senantiasa setia menjaga kita. Asal kita datang kepada Dia. Itu kalimat yang jujur dari Petrus, saudara, di dalam bagian ini. Menjadi dorongan bagi kita. Dia sedang berada di ruang atas waktu itu. Dan dia berkata kepada Yesus, Tuhan, jangan hanya kakiku saja kalau begitu. Tangan dan kepalaku semua. Nah saudara, di ayat 12 dicatat setelah percakapan dengan Petrus ini, Yesus mengenakan pakaiannya dan dia kembali ke tempatnya. Lalu mulai mengajar murid-muridnya. Ini digambarkan oleh Paulus, saudara, di dalam surat Filipi. Bagaimana dia menanggalkan? Ya saudara-saudara, lalu memakai lagi. Memakai lagi itu di mana, saudara? Ketaatan dia sampai mati di kayu salib itu, bahkan Allah sangat meninggikan dia, saudara. Allah naik ke atas kemuliaan itu dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia kembali mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, saudara. Dia bertakhta dan kembali mengajar gerejanya. Luar biasa, saudara.
Ini semua diajarkan oleh Tuhan. Dan dia mulai menjelaskan kepada murid-muridnya apa yang baru saja dia lakukan. Dia bertanya di ayat 12, mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kemudian di ayat 13 dia tanya begini, saudara. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, ini pasti bukan literal, saudara-saudara ya. Nanti kita mewajibkan setiap orang, ayo basuh kaki masing-masing. Ini bukan literal, saudara. Bahwa kita harus membasuh kaki, bukan. Meski itu memang di dalam kasus tertentu, saudara, di zaman itu ada hospitality semacam itu. Ya, bahwa membasuh kaki saudara seiman, ya, itu ada di dalam surat Paulus kepada Timotius. Ya, saudara, di zaman itu memang, saudara, hospitality itu. Tapi itu bukan yang Tuhan maksudkan di dalam ayat ini. Secara literal basuh kaki. Tapi Tuhan Yesus mau kasih contoh, saudara. Saling membasuh kaki itu Tuhan Yesus kasih contoh bagi semua murid. Kalau aku melakukan itu, kamu juga harus. Maksudnya apa, saudara? Teladani dia. Di dalam apa? Dua hal. Kerendahan hati dan hasrat melayani. Itu. Dua. Orang yang melayani itu orang yang rendah hati. Memang dua-duanya berkaitan, saudara. Jadi apa yang Tuhan kerjakan membasuh kaki murid-murid itu adalah contoh. Teladan gitu loh. Ya, bahwa kita harus rendah hati seperti dia. Kita saudara bukan apa-apa gitu loh. Dia yang adalah Tuhan itu kok bisa seperti itu gitu. Maksudnya itu, saudara. Dan dia tuh benar-benar pakai tubuh manusia loh, bukan main-main, saudara-saudara. Dia benar-benar menjadi sama seperti kita, kecuali dia tidak berdosa. Jadi, saudara, itu teladan supaya kita harus ikut contoh dia. Mempunyai semangat inkarnasi. Semangat yang bukan menonjolkan kemuliaan, bukan. Tapi menyembunyi kemuliaan. Semangat yang turun ke bawah. Bergaul dengan segala lapisan manusia. Saudara, seperti Yesus itu. Menjadikan orang berdosa itu sahabat dia. Itu aneh di zaman itu, saudara. Membebaskan pola pikir yang kolot, saudara. Bahwa seorang suci tidak boleh duduk makan sama-sama dengan orang berdosa. Dia terobos itu. Dia duduk makan sama pemungut cukai. Itu luar biasa, saudara, di zaman itu. Tidak ada orang seperti dia. Itu karena apa? Semangat inkarnasi yang kita juga harus punya. Saudara. Tidak ada beda. Tembok pemisah itu sudah tidak ada. Saudara, kita menganggap setiap orang sama di dalam Kristus. Dan Tuhan tidak memberikan detail apa yang harus kita kerjakan untuk melayani dia. Kan ini dua, saudara ya. Satu, kerendahan hati, ya. Semangat inkarnasi itu harus ada. Dan kedua, semangat melayani, hasrat melayani itu, saudara. Dia tidak kasih tahu detail, kamu harus begini-begini, tidak, saudara. Tapi dia memberikan kita prinsipnya, teladan itu loh, inkarnasi dia. Ya, yang sebagai Tuhan kok bisa melakukan seperti itu. Itu sebabnya di ayat 15 Tuhan berkata begini, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Gak perlu detil-detil dikasih tahu. Oh, kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak, firman Tuhan itu berisi prinsipnya, saudara. Aku jadi teladan. Ya, bagaimana kamu itu harus bisa toleransi besar. Ngalah, harus bisa ngerti satu sama lain, saudara. Itulah seperti dia. Mencintai satu dengan lain seperti dia, gitu, saudara. Teladannya. Aku telah memberi suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara. Lalu Tuhan melanjutkan ayat 16 dan 17. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Nah, jikalau kamu tahu semua ini, bahagialah kamu. Waduh, jadi orang bahagia itu di mata Tuhan Yesus ya, di-define seperti ini, saudara. Diartikan seperti ini. Kalau kamu ngerti, kalau kamu tahu ya, seorang hamba itu tidak lebih tinggi dari Tuhannya. Dan seorang utusan daripada orang yang mengutus dia. Jikalau kamu tahu semua ini, bahagialah kamu. Jikalau kamu juga melakukannya. Karena saudara begini,
ini Tuhan tuh mengajarkan kan kontras di sini ya. Kamu harus tahu nih, inkarnasiku ini, ya kan? Ya saudara. Karena dunia mengajarkan yang beda gitu loh. Kalau dunia itu saudara mengajarkan kepada kita semua justru semangat ingin dilayani itu saudara. Tetapi justru Tuhan berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi apa? Untuk melayani. Itu poinnya. Kamu tahu nggak siapa Tuhanmu? Gitu. Iya kan? Saudara-saudara, kamu itu hamba. Gitu. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari Tuhan. Jadi saudara, Tuhan ingin kita ngerti konsep yang baru diberikan itu saudara. Itu saat itu baru saudara diberikan oleh Tuhan di perjanjian baru. Konsep yang baru itu sesuatu kerendahan hati, penyangkalan diri. Itu dia berkata saudara, sesungguhnya. Ini perintah yang baru loh. Dia katakan di ayat 16, sesungguhnya. Perhatikan apa yang aku katakan ini benar adanya. Amin adanya saudara. Dan harus kamu mengerti. Ini berlawanan dengan semua konsep dunia ini. Ikut teladanku di dalam melayani. Itu. Kita diajar bukan untuk jadi seperti dunia ingin dilayani. Tapi melayani. Itu saudara. Spiritnya inkarnasi. Saudara-saudara. Jadi spirit inkarnasi itu turun. Bukan naik saudara. Kalau kita terus ingin naik, itu sifat setan justru saudara. Itu menggambarkan bahwa kita itu orang bawah sebetulnya. Terus ingin naik saudara. Bukan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan saudara. Kita harus punya sifat itu turun justru. Bukannya ingin naik saudara. Jadi saudara yang diajarkan oleh Tuhan ini berlawanan dengan konsep dunia. Dan berlawanan juga dengan pemikiran para murid di ruang atas itu. Jadi ketika mereka memasuki ruang atas itu kan, mereka berpikir apa saudara para murid itu? Mereka ingin menguasai dunia justru. Saudara, mereka berpikir tentang menjadi hebat dan dilayani. Saudara, siapa yang terbesar? Iya kan? Di antara kita. Dan sekarang Tuhan kasih tahu mereka cara mendapat kebahagiaan sejati. Yaitu melalui melayani. Jadi seorang pelayan. Kalau kita saudara ngerti konsep melayani ini, maka setiap relasi di dalam dunia ini akan perlahan-lahan menjadi beres. Kalau kita punya spirit kerendahan hati, inkarnasi, kita menjadi pelayan ini, saudara, relasi kita di dalam keluarga akan menjadi beres. Relasi kita di gereja akan menjadi beres. Dan di dalam masyarakat juga, saudara, di dalam dunia pekerjaan, pelan-pelan akan Tuhan bereskan. Intinya cuma satu, bahagialah kamu yang ngerti ini. Di dalam bagian ini, saudara, Tuhan bukan hanya mengajar, dia melakukannya. Dia menjadi contoh. Oh, kalau dia mau suruh murid-murid cuci kaki dia, bisa pasti. Saudara, tapi dia tidak melakukan itu. Itu hebatnya Tuhan kita. Dia membasuh kaki muridnya. Dia yang adalah Tuhan rela jadi hamba yang sempurna. Spirit inkarnasi. Walaupun itu bagi kita terdengar kontradiksi, saudara. Mana bisa seorang raja kok melayani? Tapi itulah Tuhan kita, saudara, Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata dia memang datang ke dunia ini untuk melayani. Bukan untuk dilayani. Dan dia memberikan teladan itu bagi kita di dalam hal pelayanan. Apa keinginan manusia yang terbesar di dalam dunia ini, saudara? Cari bahagia. Di mana bisa mendapat bahagia yang sejati. Saudara, apapun tidak bisa membeli kebahagiaan. Saya dulu pergi ke kuil, ke gunung, ke dukun, saudara, untuk cari bahagia. Tapi tidak bisa. Akhirnya saudara saya ngerti bahwa bahagia sejati memang hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Segala pengorbanan jerih lelah hanya bagi Dia. Saudara-saudara. Yesus berkata dengan sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutus dia. Kalau kamu tahu semua ini, bahagialah kamu jika kamu melakukannya.
Saudara, Yesus berkata, bahagialah kamu jikalau kamu mengetahui semua ini dan melakukannya. Dan Tuhan mengajarkan satu kunci kebahagiaan ini. Lihatlah kepada Dia, saudara. Ketahui Dia adalah Tuhan yang menjadi pelayan. Dan Dia membuktikannya kepada para muridnya. Dan Yesus berkata, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Kalau kamu tahu ini, bahagialah kamu. Kita tidak lebih tinggi dari Yesus, saudara. Kita harus sungguh-sungguh menyadari ini. Meskipun saudara di dalam mulut kita, oh iya Pak, pasti saya sadar saya tidak lebih tinggi, Dia Tuhan, saudara. Tetapi di dalam action kita sehari-hari, kita tidak, saudara-saudara, menjalankan apa yang kita akui. Kita seringkali terjatuh, saudara-saudara. Di dalam kalimat Yesus, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya itu apa? Hamba tidak boleh, saudara-saudara, kerja seenaknya sendiri. Artinya saudara, kita harus melibatkan Yesus di dalam segala hal yang kita kerjakan. Karena kita hamba, kita tidak lebih tinggi dari Dia. Kita harus mengakui Yesus bahwa kita tidak bisa mengerjakan apapun tanpa Yesus Kristus. Saudara, apakah saudara sudah melakukan ini? Melibatkan Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan saudara. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Jadi Tuhan kita menggunakan hidupnya bagaimana, kita harus ikut. Hidupnya seperti apa, kita ikut Dia. Karena Dia sudah menjadi teladan bagi kita. Dan Dia adalah Tuhan yang berinkarnasi. Menjadi pelayan, maka kita pun harus menjadi pelayan. Yesus berkata, siapa ingin menjadi besar, hendaklah dia menjadi pelayan. Injil menjadikan kita itu seorang pelayan, saudara. Seperti Tuhan kita yang adalah pelayan. Dia datang ke dunia untuk melayani. Jadi apapun yang kita kerjakan, saudara, kita dipanggil menjadi pelayan Kristus. Dan seorang pelayan itu bukan hanya dicipta oleh Tuhan, tapi kita itu dibentuk oleh Tuhan. Saya sangat tergerak, saudara, membaca kalimat dari Dr. John Sung. Dia mengatakan, saudara, bahwa Allah menciptakan pelayannya itu jauh lebih sulit daripada mencipta alam semesta. Kenapa, saudara? Karena waktu Allah mencipta alam semesta, Dia cukup hanya berkata satu kalimat, jadilah. Maka apa, saudara? Terjadi. Tetapi waktu Dia menciptakan pelayannya, Allah perlu mengirim Yesus mati dan bangkit untuk Dia. Bukan saja itu, saudara. Lalu Dia harus mengirimkan kesulitan-kesulitan kepada Dia. Untuk membentuk Dia, untuk membersihkan Dia, menguji karakter Dia, sampai akhirnya jadi. Saudara, Yesus telah menjadi contoh bagaimana kita melayani Tuhan. Dan kita diutus untuk melayani. Via Dolorosa, saudara. Dia berkata di dalam Yohanes 20 ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Kita dipanggil menjadi pelayan, saudara, di tengah dunia ini. Pelayan tidak mencari keinginan sendiri, tetapi ada yang mengutus. Dan yang mengutus itu membentuk kita, memperlengkapi kita, menjadi pelayan-pelayan Injil yang dipakai oleh Tuhan di dalam bidang kita masing-masing. Kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan dan diutus oleh Dia. Cinta Kristus, saudara, di dalam bagian ini kembali diingatkan kepada kita. Cinta Dia begitu besar, saudara. Itu mendorong kita untuk kembali mencintai Dia dengan segenap hati kita, jiwa kita, dan kekuatan kita. Kita bisa mencintai Tuhan karena Dia terlebih dahulu mencintai kita. Kita adalah orang-orang yang dimiliki Dia, yang dicintai Dia sampai akhir. Maukah kita memberi diri kita kepada Tuhan? Sekali lagi kita mengabdi hanya kepada Dia. Mendedikasikan diri kita, seluruh hidup kita berikan kepada Tuhan. Menjadi pelayannya yang setia dan berbijaksana. Sampai kita bertemu lagi dengan Dia muka dengan muka.
Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.